Kamu percaya nggak kalau sebuah rumah bisa menyimpan rahasia yang bahkan penghuninya sendiri nggak sadar? Bayangin, kamu tinggal di rumah tua bareng dua anak yang alergi cahaya. Semua pintu harus dikunci rapat dan tirai nggak boleh dibuka. Tapi suatu hari, semua tirai itu hilang. Dan sejak itu, kenyataan mulai berubah. Tapi yang paling mengerikan, ada kebenaran yang disembunyikan di rumah ini. Cerita ini dimulai setelah Perang Dunia II berakhir sekitar tahun 1945. Lokasinya di sebuah rumah besar terpencil di Kepulauan Channel, New Jersey. Seorang wanita bernama Grace terbangun dari mimpi buruk. Dengan wajah serius dan ekspresi penuh tekanan, ia terlihat sangat kaku dan perfeksionis seperti orang yang selalu butuh kontrol atas segala hal. Pagi itu, terdengar ketukan di pintu. 3 orang berdiri di depan rumahnya. Tanpa banyak tanya, Grace langsung mempersilahkan mereka masuk. Nggak ada basa-basi, nggak ada interogasi panjang. Ia langsung menganggap mereka datang untuk melamar jadi pelayan. Padahal belum jelas juga niat mereka datang ke situ. 3 orang itu memperkenalkan diri. Yang perempuan tua bernama Mrs. Mills, pria tua bernama Mr. Tuttle, dan satu gadis muda bernama Lydia. Tapi Lydia ini nggak bisa bicara sama sekali. Ternyata dia bisu. Karena Grace memang sedang mencari pelayan baru lewat iklan, ia langsung menganggap mereka tertarik dengan lowongan tersebut. Ia pun mulai mengajak mereka keliling rumah. Sambil mengantar mereka, Grace cerita bahwa minggu lalu pelayan sebelumnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Nggak ada kabar, nggak pamit, dan bahkan nggak sempat ambil gaji. Ia bilang cukup lega akhirnya ada orang yang tertarik untuk menggantikan posisi itu. Tapi mulai terasa aneh ketika mereka sampai di dapur. Begitu para pelayan masuk, Grace langsung mengunci pintunya. Setelah itu, mereka lanjut ke ruang musik. Dan lagi-lagi, Grace mengunci pintunya setelah masuk. Dari sini kita mulai ngerti bahwa rumah ini punya aturan ketat yang gak biasa. Grace lalu menjelaskan 3 aturan utama di rumah ini. Pertama, setiap kali membuka pintu, pastikan pintu sebelumnya sudah tertutup rapat. Jadi, gak boleh ada 2 pintu terbuka sekaligus. Kedua, jangan berisik saat bekerja. Karena Grace sangat sensitif terhadap suara, ia sering kena migrain. Jadi ketenangan itu wajib hukumnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, rumah ini harus selalu gelap. Semua jendela wajib ditutup dengan tirai tebal. Kenapa? Karena 2 anak Grace, Anne dan Nicholas, menghidap kondisi medis langka. Kulit mereka nggak tahan terhadap cahaya matahari. Kalau kena sinar, kulit mereka bisa melepuh cuma dalam hitungan menit. Karena itu, sebelum anak-anak masuk ke ruangan manapun, ruangan itu harus dipastikan gelap total. Nggak boleh ada sinar matahari masuk, sedikit pun. Setelah selesai mengelilingi rumah, para pelayan langsung mulai bekerja. Mrs. Mills menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Saat makan, Anne, si anak perempuan, tiba-tiba ngomong hal yang cukup bikin merinding. Ia bilang ibunya sudah mulai gila. Menurut Anne, semua ini gara-gara ayah mereka, Charles, pergi ikut perang dan gak pernah kembali. Grace yang mendengar percakapan itu dari kejauhan langsung menarik Mrs. Mills ke samping dan bilang supaya gak usah terlalu percaya dengan omongan anak-anak. Ia juga baru sadar ada satu keanehan. Surat lamaran pelayan yang ia kirim lewat pos ternyata belum pernah diambil sama tukang pos. Artinya mustahil surat itu sampai ke siapapun. Ia pun bertanya-tanya gimana caranya Mrs. Mills bisa tahu ada lowongan pekerjaan. Mrs. Mills menjawab dengan tenang, katanya dia hanya kebetulan lewat dan memutuskan mampir. Ia juga menyebut bahwa dulu pernah bekerja di rumah itu saat masih jadi pemilik sebelumnya. Jadi mungkin baginya tempat itu tidak asing. Grace tetap curiga, tapi dia nggak memperpanjang. Ia hanya memperingatkan bahwa anak-anaknya suka berimajinasi yang aneh-aneh, dan ia sebagai ibu nggak pernah percaya hal-hal seperti itu. Baginya semua harus berdasarkan logika. Siang harinya, Grace mengajak anak-anaknya belajar Alkitab. Ia mengajarkan bahwa orang yang baik akan masuk surga dan yang jahat akan masuk neraka. Setelah itu, mereka diminta belajar secara terpisah agar lebih fokus. Anne pun diantar ke ruangan lain oleh ibunya. Sementara anak-anak belajar, Grace duduk di ruang tamu. Tapi gak lama kemudian, ia dikejutkan oleh suara anak kecil menangis. Ia langsung panik dan bergegas ke kamar Nicholas. Tapi ternyata, anak itu baik-baik aja, cuma lagi membaca. Tapi tangisan itu masih terdengar. Kali ini, Grace berpikir mungkin itu Anne. Ia pun buru-buru ke kamar Anne. Tapi sama seperti Nicholas, Anne juga gak menangis. Tapi ada satu hal yang bikin merinding. Anne bilang kalau dia juga mendengar suara tangisan itu.
Katanya ada seorang anak laki-laki bernama Victor yang tadi sempat bersamanya di ruangan itu, lalu tiba-tiba menghilang. Anne terus bercerita bahwa Victor, anak laki-laki yang muncul lalu hilang tadi, mengaku gak suka tinggal di rumah itu. Menurutnya, rumah itu bikin dia takut dan dia minta mereka semua untuk pergi. Gak cuma itu, Anne juga menyebut kalau dia pernah melihat ayah Victor dan orang-orang lain yang katanya sedang melihat-lihat rumah itu, seolah-olah ingin menempatinya. Grace yang masih berusaha berpikir rasional jelas gak percaya sama cerita itu. Ia bilang gimana mungkin ada orang bisa masuk dan keluar dari rumah ini kalau semua pintunya terkunci rapat. Tapi saat ia menoleh ke arah salah satu pintu di dekatnya, matanya membelalak. Pintu itu terbuka, padahal tadi jelas-jelas terkunci. Marah besar, Grace langsung memanggil para pelayan dan memarahi mereka karena dianggap lalai. Tapi ketiga pelayan itu dengan tenang bersumpah bahwa mereka sama sekali tidak masuk ke dalam rumah sejak tadi. Mereka bilang mereka berada di luar sepanjang waktu itu. Malam pun tiba saat anak-anak tidur di kamar mereka. Anne tiba-tiba membangunkan adiknya, Nicholas. Anak laki-laki itu langsung panik ketika melihat tirai kamarnya terbuka. Ia ketakutan, tapi Anne bilang bahwa bukan dia yang membuka tirai itu, melainkan Victor. Mendengar nama itu lagi, Nicholas makin takut. Ia langsung menarik selimut dan meringkuk ketakutan. Tapi beberapa saat kemudian, terdengar Anne sedang berdebat dengan seorang anak laki-laki. Suara yang jelas-jelas bukan Nicholas. Suara itu menyuruh mereka turun dari tempat tidurnya. Nicholas makin ketakutan. Anne yang mulai jengkel lalu menantang Victor untuk menyentuh pipi adiknya supaya Nicholas tahu kalau Victor itu benar-benar ada. Tiba-tiba Nicholas menjerit sekeras-kerasnya. Grace langsung lari ke kamar mereka dan menemukan Nicholas yang ketakutan, sementara Anne hanya bingung. Nicholas menuduh Anne yang membuatnya takut, tapi Anne bersikeras kalau itu bukan salahnya. Grace yang sudah terlalu lelah dengan cerita hantu dan imajinasi anaknya memberi hukuman. Anne disuruh berdiri di lorong sambil membaca Alkitab dengan suara keras. Ia menegaskan kalau Anne harus minta maaf pada Nicholas dan berhenti menakut-nakuti adiknya. Tapi Anne menolak. Katanya bagaimana dia bisa minta maaf untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Sementara itu, Grace mencoba menenangkan diri dengan menyulam di lantai bawah. Ia butuh ketenangan, tapi tiba-tiba terdengar suara gaduh dari lantai atas. Ia langsung berteriak menyuruh Lydia, pelayan bisu itu, untuk diam. Namun saat ia menoleh ke jendela, ia justru melihat Lydia dan Mrs. Mills sedang berada di halaman luar. Mereka jelas tidak berada di lantai atas. Bingung, Grace langsung naik ke atas untuk memeriksa sendiri. Anne muncul dan bilang bahwa Victor dan keluarganya sekarang berada di gudang atas yang mereka sebut junk room. Grace masuk ke ruangan itu dengan hati-hati dan mulai mendengar bisikan-bisikan aneh. Suaranya seperti percakapan beberapa orang, tapi nggak ada siapapun di sana. Ia pun memulai membuka kain-kain penutup furnitur, berharap menemukan siapa saja yang sembunyi. Tapi hasilnya nihil. Tiba-tiba salah satu pintu terbuka sendiri. Grace langsung berlari mengejar, tapi tidak menemukan siapapun. Anne lalu bilang bahwa para penyusup itu berkeliaran di seluruh rumah. Mereka mengklaim rumah itu sebagai milik mereka dan mengabaikan keberadaan Grace serta anak-anaknya. Anne menunjukkan sebuah gambar yang ia buat. Di gambar itu terlihat satu keluarga lengkap, ayah, ibu, seorang anak laki-laki kecil, dan satu sosok wanita tua menyeramkan. Kata Anne, wanita tua itu sering muncul dan memanggilnya, meminta ia untuk ikut bersamanya. Setelah melihat itu, Grace mulai percaya bahwa memang ada orang lain di rumah itu. Kali ini ia nggak mau ambil resiko. Ia mengambil senapan dan menyuruh ketiga pelayannya membuka semua tirai di seluruh rumah. Ia ingin mencari tahu siapa sebenarnya yang tinggal bersama mereka. Setelah pencarian dilakukan dari ujung ke ujung, mereka tidak menemukan apa-apa. Tak ada jejak orang asing, rumah tetap kosong seperti biasa, setidaknya secara kasat mata. Grace akhirnya masuk ke gudang seorang diri. Di sana ia menemukan kotak tua berisi foto-foto keluarga lama yang pernah tinggal di sana. Tapi yang bikin merinding, ada juga sejumlah foto post-mortem, foto orang-orang yang sudah meninggal tapi difoto seolah-olah masih hidup. Ia memanggil Mrs. Mills dan bertanya soal itu. Mrs. Mills dengan tenang menjelaskan bahwa dulu memotret orang yang sudah meninggal adalah hal yang lumrah, tradisi lama katanya. Tapi Grace merasa hal itu menyeramkan. Ia pun meminta agar foto-foto itu disingkirkan. Malam harinya, Grace mencoba melembutkan hatinya. Ia memeluk Anne yang sedang tidur dan meminta maaf karena telah terlalu keras padanya. Tapi saat itu juga, Nicholas yang ternyata belum tidur pelan-pelan bertanya dengan polos, "Mama,
"Kapan papa pulang?" Pertanyaan polos dari Nicholas soal kapan ayah mereka pulang ternyata membuka luka lama di hati Grace. Ia nggak bisa menahan emosinya lagi. Malam itu ia habiskan dengan menangis di dalam kamar, mengenang suaminya, Charles, yang pergi ke medan perang dan nggak pernah kembali. Tapi suasana hening itu tiba-tiba berubah mencekam. Dari lantai bawah terdengar suara piano yang tiba-tiba dimainkan. Pelan, seperti ada yang sengaja menyentuh tutsnya. Grace langsung siaga. Ia mengambil senapan dan turun perlahan ke ruang musik. Namun begitu ia membuka pintu, suara piano itu langsung berhenti. Tak ada siapapun di ruangan itu. Merasa ada yang gak beres, Grace buru-buru menutup dan mengunci piano, lalu meninggalkan ruangan. Tapi saat ia berbalik menutup pintu, pintu itu tiba-tiba menutup sendiri di depan wajahnya. Kuncinya pun terkunci dari dalam. Kaget dan panik, Grace langsung memanggil Mrs. Mills. Tapi saat mereka berhasil membuka kembali pintu itu, Grace terkejut melihat tutup piano yang tadi sudah ia kunci, kini terbuka lagi. Mrs. Mills mencoba menenangkan Grace dan perlahan mulai membicarakan sesuatu yang terdengar makin aneh. Katanya, kadang-kadang dunia orang mati bisa bertabrakan dengan dunia orang hidup. Grace menolak mentah-mentah omongan itu. Ia masih ingin percaya pada logika. Tapi di dalam hatinya ia mulai ragu. Mungkin rumah ini memang menyimpan sesuatu. Dengan perasaan campur aduk, keesokan paginya, Grace memutuskan untuk pergi keluar mencari pastor lokal. Mungkin ia butuh jawaban yang lebih spiritual. Tapi sebelum pergi, ia memerintahkan Mrs. Tuttle, si tukang kebun, untuk mencari batu nisan di sekitar pekarangan rumah. Gak dijelaskan kenapa, tapi ia merasa hal itu penting. Begitu Grace pergi, Mr. Tuttle langsung tanya pada Mrs. Mills, apa aman membiarkan Grace pergi sendiri. Tapi dengan tenang, Mrs. Mills menjawab, kabut itu tidak akan membiarkannya pergi jauh. Lalu dengan nada mencurigakan, ia bilang pada Tuttle untuk menutupi batu nisan itu lebih dalam, seolah-olah ada yang mereka sembunyikan. Sementara itu, di luar rumah, kabut makin tebal. Grace berjalan sendirian di tengah hutan, tapi pandangannya semakin terbatas. Ia bahkan gak bisa melihat lebih dari 1 meter ke depan. Sampai akhirnya muncul sosok samar di balik kabut. Dan sosok itu adalah Charles. Grace terdiam, ia tak percaya apa yang dilihatnya. Tapi sosok itu benar-benar nyata. Mereka berdua langsung berpelukan erat. Tangis haru Grace pecah. Ia sudah lama menunggu suaminya kembali. Misi mencari pastor pun seketika dilupakan. Grace membawa Charles pulang. Saat sampai di rumah, Mrs. Mills tampak kaget. Tapi Charles hanya diam. Ia tidak menjelaskan dari mana atau bagaimana ia kembali. Hal pertama yang ia lakukan hanyalah memeluk anak-anaknya. Tapi setelah itu, Charles langsung masuk ke kamar dan hanya berbaring di tempat tidur. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Saat makan malam bersama anak-anak, Grace mulai menunjukkan tanda-tanda denial lagi. Ia menolak membahas soal hantu, dan bahkan memarahi Anne yang kembali menyebut mereka. Anne merasa nggak didengar, lalu lari keluar ruangan sambil menangis. Mrs. Mills menemui Anne dan mencoba menenangkannya. Ia bilang ia tahu soal para penyusup yang Anne maksud. Ia pun berkata akan ada perubahan besar yang terjadi sebentar lagi. Di sisi lain, Grace mulai yakin bahwa penyusup yang dulu berkeliaran di rumah ini kini sudah pergi. Tapi hal ini justru bikin khawatir para pelayan. Menurut mereka, Grace adalah orang yang paling keras kepala di rumah itu. Dan kalau dia nggak bisa diyakinkan, maka rencana mereka bisa gagal total. Keesokan harinya, Grace menyuruh Anne mengenakan kain tudung yang sudah ia jahit selama ini. Tudung itu menutupi kepala dan wajahnya seperti kerudung pengantin. Anne tampak senang dan ingin memakainya terus. Setelah itu, Grace meninggalkannya untuk menjaga Charles yang masih berbaring lemas di tempat tidur. Namun saat Grace kembali ke kamar Anne, ia mendapati anak itu sedang duduk di lantai bermain. Tapi wajah dan tangannya terlihat berbeda, lebih tua, penuh keriput. Grace langsung panik dan menerjang ke arah anak itu sambil berteriak. Ia menyebutnya nenek tua jalang dan menarik tudungnya dengan kasar. Tapi saat tudung itu terlepas, ternyata itu memang Anne, anaknya. Ia baru sadar ia telah menyakiti anak kandungnya sendiri. Mrs. Mills buru-buru datang dan memeluk Anne, membawa anak itu menjauh. Beberapa saat kemudian, ia memberi Grace pil migrain yang biasa diminum. Ia menyarankan agar Grace istirahat saja dan biarkan semua urusan rumah ditangani oleh mereka. Tapi Grace mulai curiga. Ia merasa ada yang janggal dengan para pelayan ini. Setelah itu, Charles tiba-tiba berbicara. Untuk pertama kalinya, ia konfrontasi Grace soal satu hal.
Saat ia pergi ke medan perang, ia dengar kabar bahwa Grace sempat kehilangan kendali dan bertindak kasar pada anak-anak mereka. Grace bersumpah bahwa ia sangat menyayangi anak-anaknya dan tidak mungkin menyakiti mereka. Tapi Charles tidak sepenuhnya yakin. Ia terlihat murung dan tiba-tiba berkata bahwa ia datang hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Ia harus kembali ke garis depan. Grace tentu saja hancur. Ia memohon agar Charles tetap tinggal bersamanya. Tapi Charles hanya memeluk dan mencium keningnya, mencoba menenangkannya. Dan pagi harinya, Charles telah menghilang. Tak sanggup menahan kehilangan itu lagi, Grace keluar rumah dan berdiri di dekat gerbang, berharap bisa melihat Charles satu kali lagi. Tapi tak ada siapa-siapa di sana, hanya kabut. Sementara itu, di dalam rumah, anak-anak terbangun dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Cahaya matahari masuk ke kamar mereka, dan tirai-tirai yang biasanya menutupi jendela semuanya menghilang. Anne berteriak sekuat tenaga. Grace yang mendengarnya langsung berlari dan mendapati kamar anak-anak terang benderang. Ia menutupi tubuh mereka dengan mantel dan buru-buru membawa mereka ke ruangan paling gelap yang masih tersisa. Setelah memastikan mereka aman, ia langsung memanggil para pelayan dan menuntut penjelasan. Tapi ketiganya malah terlihat tenang. Mereka bahkan menyarankan bahwa mungkin kondisi anak-anak sudah berubah. Mungkin mereka sudah tidak lagi sensitif terhadap cahaya. Grace jelas marah besar. Ia merasa para pelayan menyimpan sesuatu. Ia langsung mengambil senapan dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Saat Mrs. Mills dan dua lainnya muncul, Grace makin panik. Ia mengacungkan senapan ke arah mereka dan menuntut mereka berhenti dengan semua rencana aneh yang mereka sembunyikan. Ia mengambil semua kunci rumah dari tangan mereka dan memecat ketiganya di tempat. Tapi saat ketiganya berjalan pergi, Mrs. Mills justru berkata kepada yang lain, "Sekarang saatnya kita membuka kembali batu nisan itu." Di sisi lain, Grace masih sibuk keliling rumah, membongkar tiap sudut demi menemukan tirai yang hilang. Tapi sampai malam tiba, hasilnya nihil. Sementara itu, Anne sekali lagi berusaha meyakinkan Nicholas kalau ibunya udah mulai gila lagi, sama kayak waktu itu. Tapi Nicholas tetap gak mau percaya. Karena bosan, Anne tiba-tiba bilang dia mau keluar lewat jendela kamar buat nyari ayah mereka. Nicholas yang penakut akhirnya ikut karena gak berani ditinggal sendirian. Mereka berdua akhirnya berjalan pelan di tengah gelapnya malam, sampai akhirnya nemuin 3 batu nisan misterius di halaman. Dan pada saat yang hampir bersamaan, Grace masih terus mencari-cari tirai. Sampai akhirnya dia masuk ke kamar para pembantu. Di sanalah akhirnya semua terungkap. Grace menemukan sebuah foto tua tahun 1891, foto post-mortem. Di dalam foto itu ada wajah Mrs. Mills, Mr. Tuttle, dan Lydia, yang artinya mereka bertiga sudah mati. Grace mulai ketakutan dan saat itu juga Anne dan Nicholas menyadari bahwa batu nisan yang mereka lihat tadi adalah milik para pembantu itu. Mereka syok, dan tepat saat mereka lagi panik, para pembantu muncul dari balik bayangan. Pelan-pelan mereka berjalan mendekati kedua anak itu. Tanpa pikir panjang, Anne dan Nicholas lari ketakutan dan akhirnya ketemu lagi sama Grace. Grace langsung menyuruh mereka masuk ke dalam rumah. Sambil gemetar, dia mencoba menembak para pembantu itu, tapi sia-sia. Peluru sama sekali nggak mempan. Mrs. Mills kemudian mendekat dan bilang, "Kami sudah meninggal lebih dari 50 tahun yang lalu karena TBC." Mendengar itu, Grace makin panik dan buru-buru mengunci diri di dalam rumah. Dia nyuruh anak-anak naik ke atas dan bersembunyi. Tapi Mrs. Mills tetap tenang. Dia bilang sekarang rumah ini sudah berubah. Yang hidup dan yang mati harus belajar hidup berdampingan. Grace menolak. Dia bilang, "Kalau kalian udah mati, biarkan kami hidup dengan damai." Namun para pembantu itu menjawab, "Meski kami pergi, masih ada penyusup lain di rumah ini." Mr. Tuttle bahkan menambahkan kalau tirai-tirai itu juga diambil oleh para penyusup. Di atas, Anne dan Nicholas bersembunyi di dalam lemari, dan tiba-tiba lemari itu dibuka oleh seorang wanita tua buta yang gak dikenal. Anak-anak langsung menjerit ketakutan. Mrs. Mills kemudian bilang ke Grace, "Mereka sudah menemukan anak-anakmu, sekarang kamu harus bicara dengan mereka." Meski ketakutan, Grace tetap naik ke lantai atas. Di sana dia melihat anak-anaknya dikelilingi oleh beberapa orang asing. Ada perempuan tua yang buta sedang menulis sesuatu di atas meja. Di sekitarnya ada 2 pria yang tampaknya sedang menganalisa dan sepasang suami istri yang ikut menyaksikan. Perempuan tua itu nanya ke Anne, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Namun akhirnya Anne membuka mulut. Dia bilang sesuatu tentang bantal. Grace dan Nicholas langsung terdiam. Raut wajah mereka syok.
Dan saat itu juga, perempuan tadi bertanya lagi, "Kalau kalian sudah mati, kenapa kalian masih tinggal di rumah ini?" Anak-anak langsung membantah, "Kami nggak mati." Grace ikut terpancing emosi. Dia mulai teriak dan menciptakan kekacauan di ruangan. Tapi di saat itu juga, perspektif kita sebagai penonton tiba-tiba dibalik. Ternyata, semua itu adalah bagian dari ritual pemanggilan arwah. Para orang asing itu ternyata adalah sekelompok paranormal yang sedang melakukan ritual komunikasi dengan arwah. Dan selama ini, merekalah yang hidup. Sedangkan Grace dan anak-anaknya adalah hantunya. Orang-orang di meja mulai berdiskusi. Istri dari pemilik rumah bilang kalau dia udah nggak tahan dengan gangguan di rumah ini. Dia bahkan bilang anak mereka, Victor, sering mimpi buruk dan melihat penampakan seorang gadis kecil. Mendengar itu, sang suami akhirnya setuju. Mereka harus pindah secepat mungkin. Sementara itu di balik pintu, Grace akhirnya sadar. Dia terdiam lalu mengingat semuanya. Bagaimana hari itu, karena tekanan dan keputusasaan, dia kehilangan kendali. Dia membunuh anak-anaknya dengan cara menutup wajah mereka dengan bantal, lalu menembak dirinya sendiri. Dan sejak saat itu, mereka semua telah mati. Grace akhirnya menerima kenyataan. Mrs. Mills masuk dan bilang, untuk sekarang mereka sudah pergi, tapi suatu saat nanti, yang lain akan datang dan kita harus belajar hidup berdampingan. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Anne dan Nicholas ke bawah sinar matahari. Ternyata sinar matahari sekarang sudah tidak menyakitkan lagi. Film ini diakhiri dengan keluarga Grace berdiri di dalam rumah, memperhatikan dari kejauhan saat para pemilik baru mengemasi barang mereka dan memasang papan for sale di halaman. Kalau semua hantu merasa dirinya masih hidup, mungkin sekarang pun ada yang sedang duduk di sebelahmu nonton bareng video ini. Like dan subscribe kalau kamu masih bisa bedain mana yang nyata dan mana yang tidak.